Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas materi tentang, bukan membahas ya, bercerita tentang fluida ideal dan juga David fluida. Sebenarnya di bab fluida itu tidak hanya berisi tentang fluida ideal ataupun David ya, ada juga fluida statis, nanti juga ada asas seperti kontinuitas dan asas Bernoulli dan juga asas lainnya. Tetapi yang saya akan cerita di sini yaitu tentang fluida ideal dan juga David fluida. Nah, sebenarnya apa sih fluida itu? Fluida itu bisa berbentuk gas ataupun cairan. Jadi fluida adalah suatu zat yang dapat berubah bentuk secara terus-menerus atau dinamakan dengan kontinu jika terkena gaya atau gesek, walaupun itu sangat kecil, atau bahasa sederhananya yaitu zat tersebut mengalir. Nah, fluida sendiri itu ada dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Nah, fluida statis adalah fluida yang tidak dapat bergerak, sedangkan fluida dinamis adalah fluida yang dapat bergerak. Menurut saya, fluida ideal dengan fluida dinamis itu sama. Seperti contoh yang ada di sini. Nah, teman-teman bisa lihat, itu adalah gambar orang lagi menyiram. Pada awal teman-teman menyalakan keran, pastikan air keluar jaraknya itu cuma sedikit dari selang itu ya, rentannya sedikit. Nah, teman-teman kan pasti akan menekan ujung dari pipa ataupun selang tersebut sehingga air jaraknya semakin jauh. Nah, hal tersebut adalah salah satu penerapan dari fluida ideal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat dari fluida ideal. Bisa teman-teman lihat gambar di daerah sini. Yang pertama yaitu aliran dari fluida itu memiliki garis arus. Jadi, setiap partikel fluida akan melewati garis lintasan yang sama dan juga arahnya sama. Yang kedua yaitu tunak. Bisa teman-teman lihat di sini ada panah-panah di ujung. Nah, tunak itu memiliki arti bahwa setiap fluida itu memiliki kecepatan yang sama di setiap titik. Ini kan ada beberapa titik nih. Nah, di setiap titik itu memiliki kecepatan yang sama, tetapi dengan syarat pada luas penampang yang sama. Nah, sifat yang ketiga yaitu adalah fluida tidak termapatkan. Jadi, walaupun aliran fluida tersebut ditekan, maka volume dan juga massa jenis akan tetap tidak akan berubah. Dan yang terakhir yaitu aliran fluida merupakan aliran yang tidak kental. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang debit fluida. Apa sih debit fluida itu? Jadi, debit fluida adalah volume fluida yang mengalir per satuan waktu dengan luas penampang tertentu dan juga bisa dengan kecepatan dari fluida tersebut. Nah, untuk lebih jelas kita akan langsung ke contoh soal di video selanjutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menuju ke dalam latihan soal. Sebelum kita masuk ke latihan soal, saya akan menjelaskan tentang rumus dari debit fluida itu sendiri. Rumus umum debit fluida ini Q sama dengan V per T, di mana satuan dari Q yaitu desimeter kubik per second atau liter per second. V di sini yaitu volume, yaitu dengan satuan liter, dan T yaitu waktu dengan satuan second.
Apabila dalam suatu kondisi saya memiliki sebuah pipa, dan untuk mencari volume dari pipa tersebut adalah A, yakni luas penampang, dikalikan dengan H, tinggi dari pipa tersebut, atau juga bisa kita sebut dengan S, jarak aliran air atau panjang dari pipa tersebut. Diperoleh rumus yakni A kali S per T, di mana V itu sama dengan A kali S. Seperti yang kita ketahui, S per T sama dengan V kecil, yaitu kecepatan. Jadi rumus kedua dari fluida yaitu Q dikali sama dengan A dikali dengan V kecepatan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah tangki air berbentuk tabung memiliki ukuran jari-jari 4 dm dan tinggi 21 dm. Hitunglah debit air dalam satuan liter per detik. Ya, di soal ini yang diminta dalam satuan liter per detik ya, dari suatu selang apabila diisi selama 10 menit. Dari soal tersebut yang dapat kita ketahui yaitu R, jari-jari dari pipa tersebut, dari selang tersebut, dan juga T, yakni sebagai tinggi dari pipa, dan juga T kedua, time, waktu, yaitu 10 menit. Nah, jika kita lihat, R sudah dalam keadaan desimeter, di mana liter satuan akhir yang diminta yaitu sama dengan desimeter kubik. Tinggi juga sudah dalam desimeter, dan yang terakhir waktu masih dalam keadaan menit. Ya, ini harus kita rubah ke dalam second. Tinggal 10 dikali dengan 60, jadi 600. Yang ditanyakan yaitu Q, debit fluida. Untuk mencari debit fluida yang kita lakukan pertama kali yaitu menentukan dari volume penampang, ya, volume selang, yaitu dengan Pi R kuadrat kali T, yaitu luas alas dengan dikalikan tinggi nanti, sehingga hasil akhir untuk volume yaitu 1056. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya debit teman-teman, yaitu volume dibagi dengan T, yaitu 1056 dibandingi dengan 600. Jadi hasil akhirnya yaitu 1,76 liter per second untuk debit fluida. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari saya yang berkenaan tentang fluida ideal dan juga debit fluida. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.